Baik, sebelumnya eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran mapel gambar ya. Kembali saya dengan Pak Doni. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin kembali mengingatkan kembali eh, jangan keluar rumah dan stay di rumah. Tetap melakukan protokol kesehatan ya, cuci tangan dengan sabun yang dengan air mengalir. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengenalan alat dan bahan dulu ya, mengenai alat dan bahan menggambar. Mungkin di SMP dulu waktu kalian menimba ilmu di SMP, saya yakin semua sudah pernah melakukan praktek menggambar. Itu pasti di pelajaran seni budaya ya. Namun kali ini di pembelajaran kriya keramik ini, dalam praktek menggambar ini sangat penting sekali. Perlu kalian tekuni ya, atau kalian pahami bahwa menggambar nanti berkelanjut di kelas 2 maupun kelas 3. Karena setiap kali membuat produk keramik itu pasti melakukan desain. Maka dari itu di kelas 1 ini kalian tolong pelajari betul-betul mengenai mapel menggambar. Nah, kalau kali ini untuk KD yang pertama adalah pengenalan alat dan bahan dulu. Mungkin di benak kalian yang namanya alat gambar hanya pensil dan kertas. Padahal ya banyak sekali ya. Di sini selain jenis pensil itu juga bahan yang lain juga ada ya. Mungkin pernah kalian temui pensil warna, kemudian cat air, kemudian pastel dan sebagainya ya. Namun untuk pertama kali ini kita fokuskan pada mengolah bahan kering atau teknik kering, yaitu menggunakan pensil. Nah, pensil sendiri ini banyak sekali ya, bukan hanya 2B saja tapi banyak ukurannya. Baik, ini saya tunjukkan. Ini ada beberapa jenis pensil. Yang pertama adalah pensil keras, bisa kalian lihat ini HB ya, ini untuk sketsa. Kemudian kalau tandanya B, 4B, 2B itu pensil lunak untuk mengasir. Jadi kemudian tadi ada yang bertanya ya, Pak, pensil konte itu apa sih? Nah, seperti ini, pensil konte atau karkwal. Karkwal di sini artinya arang ya. Kalau kalian tahu arang itu mudah hancur ya di sini, dan warnanya itu pekat. Warnanya pekat sekali. Ini cocok untuk membuat shadow atau bayangan atau bagian yang tergelap. Itu kalian gores pakai ini pun bisa. Cuman memang ini harganya tinggi ya, bisa dikatakan mahal. Cuman saya tidak akan mewajibkan ini ada, cuman minimal itu pensil 2B itu sebenarnya sudah cukup. Ini hanya sebagai referensi saja. Bila kalian ingin memakai ya silahkan, nggak masalah, itu malah akan lebih bagus ya. Kemudian tidak kalah lupa lagi di sini, nah, cutter ya, cutter atau mungkin bisa digunakan rautan ya. Itu alat juga termasuk penting sekali. Jadi jika kalian menggunakan pensil kok ujungnya sudah aus ya, jangan dipaksa untuk menggores. Itu pasti akan merusak kertas atau media. Jadi upayakan ketika sudah aus, silahkan untuk dirauti atau istilahnya dibuat runcing lagi. Jadi kalian harus tetap bisa mengamati alat tersebut ya. Kemudian selain pensil pada umumnya, di sini juga ada pensil mekanik. Nah, pensil mekanik di sini kalau kalian tahu, mungkin pensil yang bisa diisi bagian ujungnya ya, kecil banget. Sebetulnya ini difungsikan untuk membuat goresan yang paling kecil ya.
Kalau di eh, media atau objek manusia ini cocoknya untuk membuat goresan rambut ya, itu kecil sekali. Ini juga ada ukurannya, gelap terang juga ada. Kemudian eh, ini juga wawasan baru ya, dan ternyata penghapus itu tidak cuma bentuknya kotak, tapi ada penghapus bentuknya seperti eh, pensil. Namanya adalah Monozero. Monozero ini penggunaannya seperti pensil. Ketika kalian membuat goresan tampak kena cahaya, itu bisa dihapus menggunakan ini. Jadi efek, ini fungsinya untuk membuat efeknya. Monozero. Bentar. Monozero. Seperti ini ya. Jadi kemudian kalau tadi teknik asir, sebetulnya ini ada juga rekomendasi untuk teknik dusel ya. Kalau dusel itu modelnya setelah kalian asir itu kalian gosok ya, gosok menggunakan bisa kuas ya. Jadi jangan sampai beranggapan kalau kuas itu hanya digunakan untuk media basah, tapi juga untuk menggunakan media kering juga bisa fungsinya. Tapi ini tidak untuk menoreh warna, tapi untuk membuat efek halus ya. Jadi digosok selain kuas, sebetulnya juga bisa menggunakan tisu ya, kemudian cotton bud dan kapas, itu juga bagus ya untuk membuat efek halus seperti itu. Kemudian untuk kuas sendiri juga disesuaikan ya, bila kalian mau yang kecil juga ada ya. Jadi kuas itu tidak cuma satu ukuran, itu juga banyak ya, sama halnya dengan pensil. Jadi tergantung pemakaian yang kalian inginkan seperti apa, seperti itu. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran mapel gambar ya. Kembali saya dengan Pak Doni. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin kembali mengingatkan kembali jangan keluar rumah dan stay di rumah, tetap melakukan protokol kesehatan ya, cuci tangan dengan sabun yang dengan air yang mengalir. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengenalan alat dan bahan dulu ya, mengenai alat dan bahan menggambar. Mungkin di SMP dulu waktu kalian menimba ilmu di SMP, saya yakin semua sudah pernah melakukan praktek menggambar. Itu pasti di pelajaran seni budaya ya. Namun kali ini di pembelajaran kriya keramik ini, dalam praktek menggambar ini sangat penting sekali. Perlu kalian tekuni ya, atau kalian pahami bahwa menggambar nanti berkelanjut di kelas 2 maupun kelas 3, karena setiap kali membuat produk keramik itu pasti melakukan desain. Maka dari itu di kelas 1 ini kalian tolong pelajari betul-betul mengenai mapel menggambar. Nah, kalau kali ini untuk KD yang pertama adalah pengenalan alat dan bahan dulu. Mungkin di benak kalian yang namanya alat gambar hanya pensil dan kertas, padahal ya banyak sekali ya. Di sini selain jenis pensil, itu juga bahan yang lain juga ada ya. Mungkin pernah kalian temui pensil warna, kemudian cat air, kemudian pastel dan sebagainya ya. Namun untuk pertama kali ini kita fokuskan pada mengolah bahan kering atau teknik kering, yaitu menggunakan pensil. Nah, pensil sendiri ini banyak sekali ya, bukan hanya 2B saja, tapi banyak ukurannya. Baik, ini saya tunjukkan. Ini ada beberapa jenis pensil. Yang pertama adalah pensil keras, bisa kalian lihat ini HB ya, ini untuk sketsa. Kemudian kalau tandanya B, 4B, 2B itu pensil lunak untuk mengasir
Jadi kalau kalian nanti menggambar, kalau punyanya habis saja itu mungkin hanya membuat sketsa, perlu kalian tambahkan satu jenis pensil. Pada umumnya yang kita pakai di sini 2B itu sebenarnya sudah cukup ya. Itu untuk membuat arsiran ya, tentunya itu ya, karena nanti di tujuan akhir pembelajaran ini yaitu membuat sebuah gambar yang berbentuk 3 dimensi, atau nanti 3 dimensi itu nanti dibentuk dengan menggunakan arsiran ya, baik dari mungkin arsiran satu arah, dua arah, dan lain sebagainya. Kemudian selain pensil ya, di sini dibutuhkan penghapus ya, pastinya ya. Pasti kalau kalian menggambar, saya yakin untuk pemula itu tidak lari dengan yang namanya penghapus, karena namanya pemula itu banyak kesalahan biasanya. Tapi nggak masalah ya, yang penting itu kalian tetap belajar ya. Namanya belajar, kesalahan banyak nggak masalah, yang penting kalian sudah berusaha. Oke, kemudian tadi ada yang bertanya ya, Pak, pensil konte itu apa sih? Nah, seperti ini, pensil konte atau karkwal. Karkwal di sini artinya arang ya. Kalau kalian tahu arang itu mudah hancur ya di sini, dan warnanya itu pekat. Warnanya pekat sekali. Ini cocok untuk membuat shadow atau bayangan atau bagian yang tergelap. Itu kalian gores pakai ini pun bisa. Cuman memang ini harganya tinggi ya, bisa dikatakan mahal. Cuman saya tidak akan mewajibkan ini ada, cuman minimal itu pensil 2B itu sebenarnya sudah cukup. Ini hanya sebagai referensi saja. Bila kalian ingin memakai ya silahkan, nggak masalah, itu malah akan lebih bagus ya. Kemudian tidak kalah lupa lagi di sini, nah, cutter ya, cutter atau mungkin bisa digunakan rautan ya. Itu alat juga termasuk penting sekali. Jadi jika kalian menggunakan pensil kok ujungnya sudah aus ya, jangan dipaksa untuk menggores, itu pasti akan merusak kertas atau media. Jadi upayakan ketika sudah aus, silahkan untuk dirauti atau istilahnya dibuat runcing lagi. Jadi kalian harus tetap bisa mengamati alat tersebut ya. Kemudian selain pensil pada umumnya, di sini juga ada pensil mekanik. Nah, pensil mekanik di sini kalau kalian tahu, mungkin pensil yang bisa diisi bagian ujungnya ya, kecil banget. Sebetulnya ini difungsikan untuk membuat goresan yang paling kecil ya. Kalau di media atau objek manusia, ini cocoknya untuk membuat goresan rambut ya, itu kecil sekali. Ini juga ada ukurannya, gelap terang juga ada. Kemudian ini juga wawasan baru ya, dan ternyata penghapus itu tidak cuma bentuknya kotak, tapi ada penghapus bentuknya seperti pensil. Namanya adalah monozero. Monozero ini penggunaannya seperti pensil. Ketika kalian membuat goresan tampak kena cahaya, itu bisa dihapus menggunakan ini. Jadi efek, ini fungsinya untuk membuat efeknya. Monozero. Bentar. Monozero. Seperti ini ya. Jadi kemudian kalau tadi teknik arsir, sebetulnya ini ada juga rekomendasi untuk teknik dusel ya. Kalau dusel itu modelnya setelah kalian arsir itu kalian gosok ya, gosok menggunakan bisa kuas ya. Jadi jangan sampai beranggapan kalau kuas itu hanya digunakan untuk media basah, tapi juga untuk menggunakan media kering juga bisa fungsinya. Tapi ini tidak untuk menoreh warna, tapi untuk membuat efek halus ya. Jadi digosok, selain kuas sebetulnya juga bisa menggunakan tisu ya, kemudian cotton bud dan kapas, itu juga bagus ya untuk membuat
eh, efek halus seperti itu. Kemudian untuk kuas sendiri juga disesuaikan ya. Bila kalian mau yang kecil juga ada ya. Jadi kuas itu tidak cuma satu ukuran, itu juga banyak ya. Sama halnya dengan pensil. Jadi tergantung pemakaian yang kalian inginkan seperti apa. Seperti itu. Kertas putih seperti ini ya. Saya yakin kalian mungkin sudah tahu kertas gambar biasa. Jadi mulai sekarang kalian siapkan minimal kertas gambar A4 ya. Ukuran A4 itu seperti ukuran buku pada umumnya ya, ukuran 20 kali 30 cm. Kemudian nanti kalian siapkan konsep ya, dimana nanti setiap penugasan nanti akan saya berikan satu tema, kemudian kalian mencari referensi boleh di internet. Kemudian kalian cari mungkin pada buku juga boleh, yaitu untuk menambah wawasan kalian ya. Jadi untuk menggambar ini jangan sampai kalian ragu ya, dalam arti harus kalian berani ya, dalam arti di sini nanti wah saya nanti tidak bisa Pak dan sebagainya, tolong dijauhi itu. Jadi otomatis ini nanti kalian harus betul-betul melatih ya, melatih tangan kalian sesering mungkin menggores. Jika mungkin di SMP tidak pernah sama sekali menggambar, tolong ya, karena ini juga PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Mau nggak mau kalian juga harus latihan sendiri. Nanti ketika kita sudah bertemu kembali di tatap muka, nanti kita tinggal menambahkan saja atau istilahnya menyempurnakan saja seperti itu. Jadi nanti untuk penugasannya kedepannya nanti akan saya sharekan di Microsoft Teams ya. Nanti kalian harus standby di situ, baik di WA juga ya. Nanti informasi apapun kalian harus pantau di situ seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya ini ada beberapa contoh karya siswa ya, yang dulu, yang sudah tahun-tahun yang lalu. Mungkin kalau kalian masih bingung gambarnya seperti apa, kemudian tujuannya capaiannya seperti apa, mungkin bisa kalian lihat di sini. Nah ini yang pertama gambar bentuk benda ya, yaitu keramik. Kalau kita ke jurusan keramik, mayoritas kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk keramik yang nantinya di kelas 2, kelas 3 nanti akan kalian praktekkan membuat produknya. Kemudian selain alam benda atau benda kubistis atau geometris, itu benda yang istilahnya bebas atau tidak terstruktur, yaitu seperti gambar tas seperti ini. Bentar ya. Oh enggak kelihatan gambar tas. Kemudian ada yang lain juga, gambar sepatu. Kemudian ini lagi gambar almari ya. Terus gambar pohon, gambar daun seperti ini. Lanjut sampai tema yang berikutnya ya, gambar buah. Kemudian terakhir gambar hewan. Nah, hewan nanti ada 2 macam ya, seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti dalam satu semester kalian dengan berbagai tugas, harapan saya kalian minimal bisa menguasai teknik mengarsir ya. Mungkin dari tema yang pertama alam benda, kemudian alam flora, kemudian fauna, nanti akan dikombinasikan ke
tugas akhir ya, semoga saja nanti sebelum akhir semester sudah kembali ke tatap muka ya, jadi nanti bisa untuk evaluasi seperti itu ya. Jadi setiap tugas kalian mohon untuk disimpan seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja. Semangat belajar, jangan sampai putus asa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.